Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan membahas tentang doa. Minggu lalu kita sudah membahas tentang zikir. Jadi sekarang sudah sampai di bab 5, yaitu tentang doa. Mari kita bahas tentang doa. Dalam doa ini yang akan kita bahas ada 5 poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian doa. Yang kedua, manfaat doa. Yang ketiga, adab berdoa. Yang keempat, waktu istijabah untuk berdoa. Dan yang terakhir yaitu adalah contoh-contoh tentang doa setelah sholat fardu. Baiklah anak-anak, kita bahas dari poin pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian doa. Doa menurut bahasa yaitu berasal dari ad-du'a, artinya yaitu memanggil. Sedangkan menurut bahasa, menurut istilah, doa itu ialah permohonan kepada Allah. Jadi kalau kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan, kita memohon kepada Allah, itu adalah doa. Jadi itu doa yang dipanjatkan kita. Apakah anak-anak sudah ada yang sering berdoa? Ya pasti tiap kita selesai sholat atau kita dalam keadaan tertentu kita melaksanakan atau mengucapkan doa. Jadi doa itu penting untuk apa? Untuk mendorong apa yang kita inginkan. Jadi doa ini juga diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Yang artinya Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya ku berikan bagimu atau ku kabulkan bagimu. Jadi kita diperintah untuk berdoa oleh Allah. Jadi kapan saja kita berdoa, kita ada keinginan, ada hajat, ada cita-cita, pasti orang itu tidak lepas. Karena doa itu adalah memohon pertolongan kepada Allah. Karena kita ini manusia yang lemah, butuh pertolongan Allah. Kita ini hanyalah hamba, jadi butuh pertolongan dari Allah. Jadi itu adalah dalil yang memastikan bahwa doa itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu adalah manfaat berdoa. Apa saja manfaat berdoa? Ada yang sudah tahu tentang manfaat berdoa? Yang pertama, manfaat doa itu ialah akan terhindar dari sifat sombong. Kenapa kok terhindar dari sifat sombong? Ya karena kita ini kan orang yang lemah, tidak angkuh, tidak ego. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah berarti membuktikan bahwa kita ini lemah, jadi tidak sombong. Mentang-mentang kita punya pekerjaan yang hebat, mentang-mentang kita punya otot yang kuat, kita tidak perlu sama Allah. Tidak bisa, kita ini memerlukan Allah. Maka dari itu kita dengan berdoa menandakan diri kita ini adalah tidak sombong. Yang kedua adalah akan terhindar dari sifat gampang putus asa. Jadi orang kalau sering berdoa tidak akan putus asa, karena Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Kalau kita ada kesulitan, ada musibah, ada sesuatu yang menyerang pada kehidupan kita, maka kita berdoa kepada Allah, yaitu Allah akan membantunya. Yang ketiga adalah hati dan pikiran kita akan tenang. Kalau kita dengan doa, seakan-akan sudah ada yang menolong pada kita. Kita risau, banyak masalah. Kita berdoa, maka hati kita akan tenang.
Baik anak-anak, yang ketiga adalah adab berdoa. Adab ini adalah etika. Jadi ketika orang itu membutuhkan sesuatu, kita dengan adab. Sama dengan kalian butuh sesuatu atau minta uang sama orang tua. Jadi kita harus punya etika. Jangan kita mau bentak-bentak, gak dikasih sama orang tuanya. Sama juga kepada Allah seperti itu. Jadi kalian harus punya etika, ada adabnya. Yang pertama adabnya ialah suci. Jadi kalau pengen cepat dikabulkan doanya sama Allah, kita harus dalam keadaan suci. Kita harus berwudu dulu. Kita harus dalam keadaan suci, di tempat yang suci, anggota badan suci, pakaian juga kita suci. Maka insya Allah doa kita akan diterima. Terus yang kedua adalah menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat. Dimanapun kiblat, kita usahakan menghadap kiblat. Ini etika, adabnya. Yang ketiga adalah memulai berdoa dengan membaca basmalah. Setelah baca basmalah, kita baca alhamdulillah. Setelah alhamdulillah, baca sholawat, baru kita berdoa apa yang kita inginkan di dalam doa itu. Jadi tidak pas kita langsung ya Allah doa saya ini, enggak. Jadi kita harus ada tata keramanya, ada etikanya dalam berdoa. Biar kenapa? Biar doa kita itu cepat dikabulkan oleh Allah. Yang keempat tadi adalah mengangkat tangan. Jadi kalau doa harus mengangkat tangan. Allahumma ufirli dunubi sampai selesai. Kenapa kau mengangkat tangan? Iya, karena kita ini adalah orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah. Jadi dengan tanah menadah ini menunjukkan bahwa kita ini adalah butuh pertolongan Allah. Jadi rahmat Allah akan turun. Jadi seperti itu. Makanya disunahkan, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam berdoa itu tangannya juga diangkat. Rasulullah juga seperti itu. Kita sebagai umat mencontoh nabinya, yaitu Rasulullah, dalam berdoa harus mengangkat tangan. Baik, yang keempat yaitu adalah tentang waktu yang istijabah. Jadi dalam berdoa itu ada waktu-waktu yang istijabah. Istilahnya waktu yang paling baik untuk kita berdoa. Kapan itu? Dalam melaksanakan doa itu yang paling istijabah itu doa, yaitu ketika antaranya, tidak akan saya sebutkan semua, nanti kita pelajari LKS-nya masing-masing. Paling tidak kita sudah tahu. Yang pertama yaitu kalau kita selesai sholat fardu, kita langsung berdoa. Kenapa? Kita sering melihatkan kalau dalam sholat fardu, setelah selesai fardu kita berdoa. Malam Jumat itu ada istijabah. Di tengah malam itu adalah waktu-waktu istijabah. Waktu istijabah itu waktu yang paling istimewa untuk memohon kepada Allah. Baiklah, yang terakhir anak-anak, yang terakhir adalah contoh doa yang biasa dibaca ketika selesai sholat. Jadi apa saja? Anak-anak kan sudah biasa sering sholat di masjid, di musola. Imam-imam sudah sering baca habis sholat duhur. Biasanya kalau kita berjamaah tuh sholat maghrib ya. Kalau sudah habis sholat maghrib, kita langsung Allahumma antas salam wa minkas salam. Yang artinya apa? Mohon keselamatan kepada Allah. Dan juga memohon, ditambahi nanti doanya bukan orang tua kita, Allahumma ufir lana, Allahumma ufirli. Kalau seumpamanya kita sendirian pakai Allahumma ufirli dunubi wali walidayya. Tapi kalau kita jadi imam maka Allahumma ufir lana, karena maknanya itu adalah jama'. Jadi harus tahu anak-anak
ini mana doa yang untuk jamak, mana doa yang untuk diri sendiri. Jadi anak-anak harus tahu. Jadi doanya sebelum makan, doanya sebelum tidur, doanya mau ke WC, doanya mau naik ke masjid. Jangan-jangan anak-anak tidak ada yang tahu ini. Jadi doanya mau masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Itu adalah doa mau masuk ke WC. Jadi anak-anak harus dibiasakan setiap langkah kita diawali dengan doa. Agar kenapa? Agar kita selamat. Karena kalau kita berdoa dan selalu berdoa, maka Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Seumpamanya kita dalam keadaan kesulitan, Allah langsung akan memberi pertolongan. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Mungkin itu anak-anak yang bisa Pak Guru sampaikan tentang bab doa ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.